Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khamsani dari program pendidikan agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran PAI berbasis IT di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Adapun video ini adalah micro teaching atau praktek mengajar pada materi pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Adapun pada pendahuluan terdapat 7 poin. Yang pertama, guru masuk kelas. Yang kedua, mengucapkan salam. Kemudian dilanjutkan dengan bertanya kabar kepada peserta didik, mengabsen kehadiran siswa, guru mohon sedikit mereview pelajaran sebelumnya, berdoa bersama, dan membuka pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi, tentunya di sekolah kita tercinta di Madrasah Aliyah Al-Rasyid Pangkoh 2. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Apakah baik semuanya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Itu yang paling Bapak harapkan. Tentunya dengan kabar baik kita siap untuk memulai pelajaran agar lebih ceria lagi. Oke. Untuk ini kelas 10 ini apakah hadir semuanya? Sepertinya ada semua Pak. Oke, untuk memastikan kehadiran Bapak absen dulu ya anak-anak ya. Oke. Bapak absen, bagi yang dipanggil namanya harap bilang hadir. Pak Ijo. Tidak ada Pak. Oh, ini nggak hadir. Aldi. Ada Pak. Jody. Tidak ada Pak. Oke. Ada 3 anak yang tidak hadir ya anak-anak ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran yang baru, Bapak akan mengulang sedikit pelajaran yang lalu. Aldi. Pada bagian inti terdapat 3 poin yang dimana pertama adalah seorang guru menyiapkan bahan ajar di layar proyektor, dilanjutkan mengenalkan hal-hal yang bersangkutan dengan pelepasan dan perubahan kepemilikan harta, dan diakhiri dengan guru menjelaskan tentang hibah, sedekah, dan hadiah serta wakaf. Dengan pertanyaan-pertanyaan mengulang pelajaran yang sudah lalu, Bapak anggap para anak-anak sudah bisa menjawab, maka Bapak anggap anak-anak sudah memahami pelajaran yang sudah Bapak ajarkan di minggu lalu. Oke, untuk memulai pelajaran kita yang baru, marilah kita membaca dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak akan kasih tahu kepada anak-anak semuanya bahwasanya pelajaran kita hari ini akan mempelajari tentang harta. Apa aja akan kita bahas setelah ini. Oke, sebelumnya silahkan lihat kepada proyektor, di layar proyektor. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelepasan dan perpindahan kepemilikan harta. Oke, anak-anak semuanya. Ya. Sebelum itu Bapak akan jelaskan bahwasanya pada materi ini kita akan membahas ada 4 pembahasan. Yang pertama ada hibah, sedekah, kemudian juga ada hadiah dan wakaf. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang hibah dan sedekah. Oke anak-anak, Bapak harap semuanya memperhatikan ke Bapak ya. Oke. Pertama adalah kita belajar dulu kepada hibah. Perhatikan kepada layar proyektor di sini. Apa itu hibah anak-anak? Hibah adalah akad pemberian harta milik seorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Maknanya apa anak-anak? Bahwasanya hibah itu adalah sebuah akad yang dimana prosesnya terjadi antara orang yang memberikan pemberian tersebut masih hidup dan juga yang diberi pun masih hidup. Ya, sebagai apa? Sebagai tanda kasih sayang. Dapat sampai sini dapat dipahami anak-anak semuanya? Paham Pak. Oke, pintar. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Apa itu sedekah? Lihat kepada sini. Sedekah adalah akad pemberian harta milik seorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala.
Jadi esensi atau output daripada sedekah ini adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu adalah akad pemberian harta milik seorang. Jadi yang berbentuk pemberian adalah sebuah harta, ya, kepada orang lain dengan tujuan utamanya apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut kepada layar kedua. Oke. Di slide selanjutnya kita melihat hadiah. Apa yang dimaksud hadiah? Yang ketiga ini adalah hadiah, yaitu adalah pemberian harta milik seorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai jasa atas sebuah prestasi. Maksudnya apa anak-anak? Bahwasanya yang ketiga itu dari poin pelepasan dan perpindahan kepemilikan harta adalah yaitu hadiah. Maknanya adalah pemberian seseorang kepada orang lain, ya, sebagai tanda atas sebuah prestasi yang telah diraih oleh orang yang diberikan itu. Seperti itu, ya. Itulah yang dimaksud dengan hadiah atau poin ketiga daripada pelepasan dan perpindahan kepemilikan harta. Kemudian yang terakhir adalah wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah pemberian suatu benda serta harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat secara umumnya menuju keridhaan Allah. Ya, seperti yang sering kita ketahui, ada orang yang mau berwakaf dengan cara menyumbangkan sebagian tanahnya untuk digunakan oleh kemaslahatan oleh orang lain. Ada juga yang menyumbangkan sedikit hartanya untuk membangun sekolah, membangun yang namanya masjid dan lain sebagainya. Itu juga namanya wakaf. Dan esensinya, tujuan utamanya itu adalah apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti daripada tadi sedekah tadi itu. Ya, tujuannya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Apabila wakaf itu adalah sebuah pemberian di mana untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan orang lain, seperti itu. Ya, mungkin sampai sini dapat dipahami anak-anak semuanya. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah paham Pak. Pada bagian penutup terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu guru menanyakan penjelasan yang kurang jelas terhadap materi yang telah diajarkan. Kemudian dilanjutkan dengan seorang guru mengapresiasi para peserta didik yang telah mengikuti pelajaran. Kemudian yang ketiga, menutup pelajaran dengan doa setelah belajar dan diakhiri dengan guru mengucap salam penutup dan meninggalkan ruang kelas. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mungkin bagi Bapak, anak-anak semuanya dapat memahami tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pelepasan dan perubahan kepemilikan harta, gitu ya. Oke anak-anak semuanya, saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman semuanya, kepada anak-anak semuanya yang dengan hikmat dan dengan semangat yang tinggi dapat mengikuti pelajaran Bapak, ya. Kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari ini dapat diterima oleh pemahaman kita dan juga tentunya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar setiap yang kita pelajari mendapatkan berkah. Oke anak-anak, untuk menutup pelajaran Bapak punya satu kata-kata buat anak-anak semuanya. Ya, ini sebagai motivasi bagi anak-anak semuanya, maka mungkin bermanfaat, silahkan diambil ya. Begini, hidup itu seperti uang. Hidup itu selayaknya kertas. Ada kertas, mungkin kalian bisa melihat yang Bapak pegangnya adalah sama kertas. Uang juga namanya berasal dari kertas. Apa yang membedakan kedua kertas tersebut? Dan mana kertas yang lebih berharga? Pastilah uang. Karena apa? Karena dalam kertas itu ada nilainya, ada sesuatu hal yang dimana manusia itu mencarinya. Karena apa? Dapat digunakan untuk tukar jual beli. Tapi kalau kertas seperti yang biasa, tidak. Ini hanya bisa untuk belajar. Maka sekarang tergantung bagaimana diri anak-anak kembali. Apakah ingin menjadi sebuah kertas yang selalu dicoret-coret seperti ini dan apabila sudah penuh bisa dibuang, atau ingin menjadi uang yang selalu diperebutkan dan selalu dicari? Silahkan bagaimana diri teman-teman semuanya atau anak-anak semuanya memilihnya. Oke ya. Oke, sebagai penutup, marilah kita doa bersama-sama setelah belajar. Oke, kita katakannya dulu, berdoa, mulai, selesai. Oke,
anak-anak semuanya. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf sekali, dan semoga dalam kesempatan kita dapat berkumpul lagi, kita dapat belajar lagi, tentunya dalam keadaan yang sehat seperti pada pada pagi hari ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Terima kasih atas segala perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.